Pemirsa, ribuan masyarakat tumpah ruah di halaman kantor Bupati Humbang Hasundutan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Humbang Hasundutan yang ke-22 tahun. Berbagai pertunjukan seni dan kegiatan kebudayaan Batak Toba tampil mempesona dalam perayaan tahun ini. Beginilah antusiasme ribuan masyarakat dari 10 kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang hadir untuk merayakan Hari Jadi Kabupaten Humbang Hasundutan ke-22 tahun di halaman kantor Bupati Bukit Aspirasi Dolok Sangkul. Mereka disuguhi berbagai pertunjukan seni dan budaya daerah Batak Toba, mulai dari tortor si tampar api, tortor arsik, hingga fashion show multi etnis. Dan yang paling menarik adalah puluhan lansia turut menampilkan tarian tortor gabungan yang mengundang dekap tangan ribuan penonton. Selain seni budaya, acara juga dirangkai dengan pameran hasil bumi dari seluruh kecamatan yang menampilkan produk lokal seperti kentang, ubi, sayur mayur, dan bawang. Dalam kesempatan ini, Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan secara resmi meluncurkan aplikasi pelayanan online dokumen Aminduk atau Poda, serta program bantuan pangan bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional. Petunjuk dari Bapak Gubernur, setiap ada kegiatan di salah satu kabupaten, wajib datang bupati tetangga. Sehingga pada saat ini kami sangat bangga dengan adanya kehadiran Bupati Tabut sebagai orang tua kami, karena kami bukan dari Kabupaten Tapanuli Utara. Tidak hanya itu, Bupati juga mengundang anak-anak yang berulang tahun tepat 22 Juli untuk merayakan bersama dengan pemotongan kue ulang tahun ke-22 Humbang Hasundutan yang dihadiri Wakil Bupati Junita Rebeka Boru Marbun, DPRD Forkopimda, dan Bupati Tapanuli Utara Jonius Huta Barat. Dalam 100 hari kinerja Bupati Oloan Nababan, sejumlah prestasi telah dicapai. Di antaranya penyaluran dana desa tercepat di Sumut, opini wajar tanpa pengecualian 9 tahun berturut-turut, pelayanan publik terbaik versi Ombudsman, penghargaan keterbukaan informasi publik, dan capaian universal health coverage sebesar 98,8%. Dari Humbang Hasundutan, Aries Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam ketahanan pangan, Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih atau HMTN-MP meluncurkan program urban farming sebagai model percontohan di Provinsi Sumatera Utara. Di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara, HMTN-MP menggelar deklarasi Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Sumatera Utara dan melantik 33 Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum HMTN-MP Asril Naska, yang juga memperkenalkan Satgas Nasional HMTN-MP Budi Ilham Nasution yang hadir dalam acara ini. Staf ahli Gubernur Sumut Manawasal Walubis, perwakilan Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumut, dan ratusan pengurus serta tamu undangan. Urban farming atau pertanian perkotaan adalah budidaya tanaman di lingkungan kota dengan memanfaatkan lahan terbatas seperti perkarangan, atap rumah, hingga taman. Gubernur Sumut lewat perwakilannya mendorong HMTN-MP agar menjadi wadah pemberdayaan petani yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Selain deklarasi dan pelantikan, acara juga dirangkai dengan pameran hasil UMKM binaan HMTN-MP, serta penampilan tari multi etnis dan penampilan dari artis Erik Sihota. Ketua Satgas Nasional Himpunan Masyarakat Saudara Budi Ilham. Silakan untuk naik ke atas panggung. Inilah jajaran HMTN Merah Putih, bangun tani, bangun desa, bangun bangsa. Kita berharap ke depan bisa bekerja dengan amanah, kemudian mendukung program ketahanan pangan dari Asta Citanya Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap kita adalah bagian dari anak bangsa yang ikut mensukseskan ketahanan pangan dan untuk menuju Indonesia Emas. Persoalan urban farming itu adalah program utama HMTN pada hari ini. Kita launching dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk mensosialisasikan konsep urban farming ke seluruh Nusantara. Kegiatan yang bernilai tambah, bernilai ekonomi, kemudian bernilai pengetahuan dan teknologi, sehingga nanti bisa atau dapat mendukung program ketahanan pangan. Garing 7 garing 2025.
kurang semangat. Melalui program ini, HMTN-MP bertekad menjadi bagian dari gerakan nasional untuk membangun kedaulatan pangan menuju Indonesia Emas. Dari Medan, Bobby Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka program tanggung jawab sosial perusahaan CSR di bidang pendidikan, PLN NPUP Belawan meresmikan rumah baca untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Iqra di Kelurahan Cicanang, Kota Medan. Peresmian rumah baca ini ditandai dengan simbolis pengguntingan pita oleh perwakilan PLN NPUP Belawan pada Senin siang. Bangunan perpustakaan yang sebelumnya tidak layak kini telah dirombak total, lengkap dengan rak buku, meja belajar, dan beragam buku bacaan untuk siswa. Manajer Bisnis Support PLN NPUP Belawan, T. Khaireniza mengatakan, bantuan ini sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan dan diharapkan mampu meningkatkan minat baca siswa. Kegiatan hari ini merupakan peresmian rumah baca atau perpustakaan di Yayasan Pendidikan Al-Iqra yang berlokasi di Kelurahan Cicanang. Nah, kegiatan hari ini merupakan program dari PLN Nusantara Power UP Belawan terhadap TJSL ya, atau kepedulian lingkungan yang biasa dilakukan oleh PLN UP Belawan. Harapannya dengan adanya rumah baca ini atau perpustakaan ini, maka dapat memancing minat baca anak-anak terhadap literasi-literasi yang lebih bertanggung jawab, karena kalau yang sekarang ini kemungkinan besar kita ini anak-anak sudah terlalu lengket dengan gadget. Jadi harapannya tadi adalah ini dapat mengganti waktu anak-anak itu berinteraksi dengan gadget, dapat diganti dengan waktu berinteraksi dengan membaca buku yang lebih bertanggung jawab. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Iqra Sulasmi yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PLN NPUP Belawan atas dukungan tersebut. Kami sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang diberikan oleh PT PLN UP Belawan yang telah membantu tentang rumah baca perpustakaan Yayasan Pendidikan Al-Iqra. Sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama bagi anak didik. Mudah-mudahan anak didik kami semua dapat menambah wawasan dari rumah baca yang telah diberikan oleh pihak PLN, dan mudah-mudahan PLN semakin sukses dan maju sehingga bisa memberikan bantuan-bantuan yang membawa bermanfaat bagi masyarakat khalayak ramai. PLN NPUP Belawan berkomitmen untuk terus menghadirkan program CSR yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Dari Medan, Joshua Roy, iNews melaporkan. Terima kasih Sri Kandi UP Belawan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir pembunuh Ayam karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turun isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Wotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api, isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam Kita menerobos gerbang karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Yang pertama beda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah Jangan air. pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah Lapak perkara? Emang terlalu. Kalian yang so jagoan. Membuat saya untuk mengeluarkan Bangga sebagai alumni UGM, Mas. Bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Drone TNI menyampaikan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja, sekira nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ini Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa. Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasuk. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malah petaka ya cuy, ibu ya kecil. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. barak militer, pemain detik-detik Proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Parkir dalam iNews sore. Kebakaran terlihat Serudal terluka. Restina Diparkir pembunuh. Karena non halal. Inti Hut Jakarta Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Eskrim Polri, sama politisi Isian memeriksa kejelasan. Rudal yang menarupsi Gunung Wotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari
Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. gerebekan, Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. jenazah balistik Iran. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga Retret Meter persegi. berbudaya. Itu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam, setiap hari. Hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Buat saya untuk menganalisa. Pertanyaan sulit UGM, Mas. Rakyat bersuara. Dewan TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Live. Only on iNews. Di tengah kesibukannya yang begitu padat sebagai pimpinan Dewan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnain SKM, kembali menemui warga untuk mendengar sekaligus menjemput aspirasi mereka. Kali ini tempat yang ia datangi adalah Kecamatan Medan Perjuangan. Sejumlah persoalan dan keluhan pun disampaikan warga kepada wakil rakyat yang berasal dari Dapil 3 ini, mulai dari masalah BPJS, bantuan sosial PKH, banjir, hingga masalah narkoba yang kini marak di lingkungan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM Sabtu kemarin melakukan pertemuan dengan seribuan warga sekaligus mendengar dan menjemput aspirasi mereka yang berlangsung di 2 kelurahan Kecamatan Medan Perjuangan, yakni Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Sidorame Barat 1. Pertemuan dengan warga yang dirangkai dengan reses 3 masa persidangan ketiga DPRD Kota Medan pertama berlangsung Sabtu siang tepatnya di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan. Selain dihadiri sekitar 600 orang warga, hadir juga Camat Medan Perjuangan, perwakilan Puskesmas Sentosa Baru, perwakilan Disduk Capil Kota Medan, Dinas Sosial Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Ketua Tim Pemenangan sekaligus staf ahli Haji Zulkarnain SKM, yakni Basir Pardede. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, menjelaskan kehadirannya di daerah itu adalah untuk mendengar sekaligus menjemput aspirasi warga, khususnya di salah satu dapilnya Kecamatan Medan Perjuangan. Ia pun mempersilahkan kepada warga yang hadir untuk tidak segan-segan menyampaikan keluhan dan unek-uneknya terkait berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat, agar nanti ia tindak lanjuti melalui sidang paripurna DPRD untuk direalisasikan. Setelah mempersilahkan warga untuk menyampaikan aspirasinya, warga yang hadir pun satu persatu mengungkapkan keluhan dan masalah yang mereka hadapi selama ini. Seperti Yusniarti yang mengungkapkan sudah 1 tahun BPJS-nya tidak lagi aktif karena sudah tidak mampu membayar iuran serta tumpang tindihnya data di Disduk Capil Kota Medan. Ia pun berharap solusi agar BPJS-nya bisa digunakan mengingat suaminya kini tengah sakit serta dilakukannya perbaikan data Disduk Capil untuk keluarganya. Jalan Pahlawan Gang Anom nomor 38, Kelurahan Pahlawan. Di sini saya mau menanyakan kepada Bapak Discapil. Kebetulan saya awalnya punya BPJS Pak. Tapi setelah Sementara Ninik, warga Jalan Gadi menyampaikan keluhannya terkait harga beras dan bahan pokok yang mengalami kenaikan. Kemudian monyet liar yang masuk ke kampung mereka dan menghancurkan jualan warga. Saya mau nanya tentang sembako Pak. Harga beras kenapa naik kali Pak? Harga makanan pokok, macam mana nih Pak? Keluhan lainnya juga disampaikan oleh Fatma, warga Kelurahan Pahlawan, yang mengaku kesal sebagai orang susah mengapa ia tidak dapat bantuan beras dari kelurahan. Selain itu, ia menyesalkan pendataan bantuan sosial PKH yang lebih memprioritaskan keluarga Kepling ketimbang mereka orang yang benar-benar susah. Sementara itu, Susi, warga Jalan Badik, mengungkapkan keluhannya terkait rumput di Jalan Badik, di mana ketika turun hujan deras selalu menimbulkan banjir hingga masuk ke rumah.
Ia juga mengeluhkan soal bantuan sosial PKH yang membuat keluarganya tidak pernah dapat beras, padahal namanya dicatat sebagai penerima bantuan sosial. Selain itu, wanita setengah baya ini juga menyampaikan banyaknya lampu jalan yang padam di lingkungannya, sehingga malam hari suasana di lingkungannya tampak seram. Udah kayak gitu, nama saya dicatat, foto, dan sampai rumah, depan rumah, tapi sekarang muncul enggak, Pak? Warga Kelurahan Pahlawan lainnya yang menyampaikan keluhan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM adalah Samah Lubis, yang mengeluhkan bantuan sosial PKH untuk 2 cucunya yang anak yatim, di mana satu yang dapat dan satu lagi tidak. Setelah mendengar keluhan dan aspirasi warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM mengatakan, inilah alasannya datang ke tempat itu guna mengetahui berbagai masalah yang dialami warga. Sehingga dalam kesempatan ini, ia juga turut menghadirkan camat maupun perwakilan OPD untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Menurut politisi Partai Gerindra itu, dirinya tidak ingin mencari mana yang benar dan salah, namun bagaimana masalah yang timbul di tengah masyarakat ini dicari solusinya, sehingga hak masyarakat tidak terabaikan. Terkait persoalan BPJS, bantuan sosial PKH, persoalan tumpang tindih data di Disduk Capil Medan, kenaikan harga beras dan bahan pokok, banjir, lampu jalan padam, serta monyet yang memasuki area perkampungan warga, Haji Zulkarnain SKM berjanji akan menindaklanjutinya, baik itu berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun OPD terkait, agar berbagai permasalahan yang disampaikan warga ini segera ditangani dengan baik. Sementara mengenai tidak meratanya bantuan sosial PKH di Kelurahan Pahlawan, Kasih Bantuan Sosial Kecamatan Medan Perjuangan mengatakan karena adanya keterbatasan kuota, di mana bantuan PKH untuk Kelurahan Pahlawan hanya dibatasi untuk 800 kepala keluarga. Pihak Kecamatan Medan Perjuangan sempat menyalahkan warga yang tidak mengikuti alur sebagai daftar penerima bantuan sosial PKH berdasarkan data yang ada di DTKS atau DTSN, karena pihak kecamatan menerima data berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kemensos. Mendengar jawaban dari perwakilan Kecamatan Medan Perjuangan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM tampak geram. Ia pun mengingatkan aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan agar tidak menyalahkan warga atas banyaknya protes terhadap penyaluran bansos yang tidak merata. Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM mengatakan, jangan saling menyalahkan, tetapi cari solusi agar aspirasi warga yang tersampaikan dapat dipenuhi. Karena Kemensos itu dapat data valid dari mana kalau bukan dari kelurahan dan Kepling. Kalau pihak kecamatan, kelurahan maupun kepala lingkungan butuh dana dalam proses pendataan warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM pun menegaskan, tolong sampaikan, tapi jangan masyarakat yang disalahkan. Usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM mengatakan, dari pertemuan tersebut, dirinya banyak menampung keluhan masyarakat terkait masalah BPJS. Menurutnya, masyarakat Kota Medan tidak perlu khawatir, meskipun BPJS mandirinya menunggak atau sudah mati, pemerintah Kota Medan kini telah ada program UHC, di mana warga Kota Medan cukup dengan menunjukkan KTP sudah bisa berobat gratis di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sementara terkait carut-barutnya data penerima bansos PKH serta tumpang tindih data Disduk Capil yang dialami warga, ia berjanji akan membenahinya bersama tim instansi terkait. Sedangkan soal lampu jalan yang padam dan parit tersumbat, ia meminta ini nantinya akan dikoordinasikan ke Kepling maupun timnya yang ada di kelurahan untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM menegaskan, khusus pendataan bansos PKH, ia mengingatkan agar pihak kecamatan dan jajarannya dapat melakukan pendataan secara akurat, agar penyaluran bansos kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran. Dari hasil reses ini kita melihat banyaknya keluhan masyarakat, terutama masalah BPJS. Memang BPJS ini merupakan suatu permasalahan yang sering timbul di masyarakat. Tapi namun dalam hal ini BPJS sudah kita lihat dengan programnya wali kota sekarang ini dengan ada UHC. Jadi BPJS itu walaupun tak dibayar, tetap dia
dengan memakai WASI bisa berobat ke mana seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan. Inilah kita coba nanti berkoordinasi kepada pihak kecamatan untuk bisa pendataan itu benar-benar akurat sampai ke masyarakat. Karena kita lihat memang PKH itu banyak tidak tepat pada sasarannya. Nah, jadi kita coba nanti kita koordinasi sama pihak terkait dalam hal ini kecamatan maupun kelurahan bagaimana perekrutan masyarakat yang memang untuk pendataan untuk bantuan PKH itu benar-benar tepat pada sasarannya. Usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menyapa warga satu persatu. Setelah itu, ia pun melanjutkan pertemuan serupa dengan ratusan warga di Kelurahan Sidorame Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM di Kelurahan Sidorame Barat 1, tepatnya di Jalan HM Said, Gang Masjid, Kecamatan Medan Perjuangan pada Sabtu sore tersebut disambut dengan antusias oleh ratusan warga yang hadir. Selain warga, dalam pertemuan ini hadir juga Camat Medan Perjuangan, perwakilan Puskesmas, sejumlah perwakilan OPD di lingkungan Pemko Medan, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat. Mengawali pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM menjelaskan jika kehadirannya di tempat itu adalah untuk menjemput aspirasi warga. Ia pun meminta warga untuk tidak malu-malu dalam menyampaikan seluruh aspirasi dan keluhan agar nanti dapat ditindaklanjuti. Momentum ini pun dimanfaatkan warga untuk bertanya ke Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM. Di antaranya Joyati Borusi Hombing, warga Jalan Pelita 1 yang mengatakan mengapa hingga usianya senja yang kini mencapai 67 tahun tidak pernah sama sekali mendapatkan bansos dari pemerintah. Semua masuk, tapi semuanya tetap dibatasi dengan kuota. Ia pun mengatakan beberapa hari lalu ada pembagian beras untuk orang tidak mampu di lingkungannya, justru malah ia tidak dapat. Sementara beberapa orang penerima bansos di lingkungannya, orang-orang mampu yang kehidupannya jauh lebih berada dari dirinya. Sementara Orfa Borusi Tompul mengeluhkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan tentang BPJS-nya yang diurus oleh Kepling hingga kini tidak kunjung selesai. Selain masalah bansos dan BPJS, warga lainnya menyampaikan aspirasi mengenai parit di kawasan Jalan Sejati yang sering kali banjir. Warga meminta dilakukan pengorekan karena kondisi parit yang kecil dan endapan tanahnya sudah tinggi. Warga tersebut juga meminta kepada wakil rakyat dari Dapil 3 itu agar melakukan penutupan parit di Gang Tansi dan Gang Masjid, sehingga jalan di daerah itu bisa lebih lebar. Mendengar keluhan warga terkait tidak tepat sasarannya penerima bantuan sosial PKH, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM kembali menegaskan kepada pihak kecamatan, kelurahan, dan Dinas Sosial Kota Medan untuk lebih serius melakukan pendataan terhadap warga miskin. Karena salah satu penyebab tidak tepatnya sasaran penyaluran bansos ini, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, karena banyak Kepling yang lebih memprioritaskan keluarganya ketimbang warga tidak mampu lainnya. Sementara terkait warga yang tidak memiliki BPJS, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM mengatakan warga tidak usah khawatir karena Pemko Medan memiliki program UHC di mana cukup dengan KTP, masyarakat Kota Medan sudah bisa berobat ke rumah sakit. Menanggapi keluhan warga terkait banjir dan minta dilakukannya pengorekan parit serta penutupan parit, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM meminta Camat Medan Perjuangan bersama Lurah Sidorame Barat 1 untuk melakukan pengecekan. Ia pun berjanji akan turun ke lokasi banjir dan parit yang dimaksud warga sehingga nanti bisa ditindaklanjuti melalui OPD di pemerintahan Kota Medan. Selain soal BPJS, bantuan sosial, dan banjir, dalam pertemuan ini Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM juga menerima keluhan warga terkait maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Terkait masalah maraknya peredaran narkoba yang disampaikan warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Haji Zulkarnain SKM mengatakan persoalan narkoba ini harus diselesaikan secara bersama antara penegak hukum dan masyarakat. Untuk mencegah dan penindakan dibutuhkan peran serta masyarakat.
Karena tanpa masyarakat, polisi juga sulit mengetahui di mana lokasi peredarannya. Ia pun berharap kepada aparat kepolisian dalam penindakan narkoba yang semakin marak di tengah masyarakat dapat diberikan perlindungan hukum sehingga masyarakat tidak takut untuk memberikan informasi. Jadi memang kalau kita lihat narkoba ini merupakan suatu penyakit yang memang harus kita selesaikan secara kebersamaan. Dalam hal ini kita meminta juga dari pihak masyarakat, terkhusus masyarakat yang memang mengetahui di mana mereka melihat adanya transaksi seperti itu. Karena kalau kita serahkan hal ini pada pihak terkait, dalam hal ini pihak hukum, contohnya kepolisian, mereka pun tidak mengetahui di mana transaksi itu terjadi. Jadi kita meminta inisiatif dari masyarakat, perhatian masyarakat untuk bisa membantu dalam pemberantasan narkoba. Banjir itu tadi kita sudah berkoordinasi sama pihak kecamatan. Nanti kita akan mengunjungi langsung dari Jalan Sejati itu apa aja yang menyebabkan kebanjiran di lingkungan masyarakat. Apa memang paritnya itu mengecil, kita minta kepada pihak kecamatan supaya melebarkan parit tersebut supaya masyarakat tidak terdampak dari yang adanya perumahan di perumahan Jati. Di akhir pertemuan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Zulkarnain SKM, berjanji akan menindaklanjuti seluruh keluhan dan aspirasi warga Kecamatan Medan Perjuangan untuk nanti disampaikan melalui rapat paripurna Dewan. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.